Grup musik Papan Atas Padi kembali menoreh perjalanan baru. Setelah sukses menyabet penghargaan sebagai grup terbaik dalam ajang MTV Awards Singapura lalu, malam ini Padi akan menggelar konser akbarnya dengan iringan orkestra pimpinan Adi Rianto di Istora Senayan, Jakarta. Rencananya malam ini mereka akan membawakan 17 lagu dari dua albumnya, Lain Dunia dan Sesuatu Yang Tertunda, serta beberapa lagu baru yang belum dilepas ke publik. Menurut Andi, untuk memadukan musikalitas gitu loh. Jadi daripada susah-susah nanti harus ke tempat orang, kenapa nggak coba bikin bengkel sendiri gitu loh. apakah masa depan mereka juga digantungkan dari usaha itu? Di entertainment ini kan gue sifatnya sementara, jadi gue juga nggak munafik bahwa banyak kok ini kompetitor lain, nah bukan kompetitor tapi banyak teman-teman kan yang baru muncul juga gitu ya. Nanti juga mungkin juga kalau misalnya gue terjadi sesuatu sama gue gitu kan, gue akhirnya nggak kepake lagi, gue harus punya alternatif lain. Enggak, soalnya tabungan masa depannya adalah gue pengen jadi produser sih. Mengelola usaha dengan modal besar biasanya dibutuhkan keterampilan manajerial yang khusus. Berkaitan dengan itu, bagaimana dengan mereka? Apakah sebelumnya mereka pernah mengikuti kursus manajemen? Enggak sih, kalau kuliah gue dulu ambil komunikasi, terus gue pernah waktu itu kursus PR, ya paling yang untuk masalah marketingnya aja kali ya. Mengandalkan nama besar untuk memperlancar usaha biasanya menjadi kecenderungan artis dalam berbisnis. Bagaimana dengan Anjas dan Irgi? Apakah mereka juga seperti itu? Ya itu sih wajar-wajar aja kalau mereka memanfaatkan nama besar mereka gitu loh. Dan suatu hal yang lumrah kalau memang mereka sudah mempunyai sebuah brand, kenapa nggak dimanfaatin brand itu gitu loh. Dan sekarang tinggal bagaimana manajemen dan strategi pemasarannya supaya produk yang ditawarkan kepada masyarakat itu benar-benar supaya bisa dinikmati dan menguntungkan bagi produsen itu sendiri. Sejauh yang sudah mereka geluti, apakah mereka sudah merasakan keuntungan dari bisnis tersebut? Kalau yang sekarang belum kerasa untuk gue ya, tapi kalau yang selama ini udah jalan ya, yang memang di pusat gitu udah berdiri, itu memang menguntungkan juga gitu. Saya belum bisa bilang lebih lanjut lagi apakah bisnis ini menguntungkan atau tidak, karena ini masih baru banget. Nah, sementara kalau bisnis ini harus benar-benar dari bawah, dipupuk gitu. Pemirsa, berikut ini liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Berita kemalangan kembali menimpa artis kita. Beberapa waktu yang lalu, artis Cut Keke mengalami pendarahan di saat usia kandungannya berjalan 2 bulan. Lantaran parahnya pendarahan itu, terpaksa Keke harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit ASI Pondok Indah, Jakarta. Tetapi itu pun tidak membantu menyelamatkan kandungannya. Setelah hampir 2 minggu dirawat, janin yang dikandungnya tidak berkembang dengan baik hingga akhirnya dokter menyatakan ia keguguran. Menurut Keke, apa sebenarnya penyebab pendarahan itu? Karena kecapean, terus ya udah gitu ya mungkin seharusnya waktu pas flex sedikit itu aku udah harus udah harus di rumah sakit, tapi nih enggak, cuman periksa aja, dikasih disuntik, udah gitu aku pulang. Itu yang bikin tambah lama, tambah bahaya. Apa yang dilakukan dan dirasakan Keke saat mengetahui bahwa janinnya kecil kemungkinan untuk diselamatkan? Nggak tenang ya, ibaratnya gini, waktu di rumah sakit gue masih bisa tiduran, capek banget deh tiduran, kayaknya capek itu, sungguh yang paling capek dibanding gue mesti syuting sampai tengah malam ya, dibanding tiduran tuh, karena mungkin bukan orangnya gue hiperaktif gitu ya. Jadi gue udah tapi di rumah sakit gue masih dengerin omongan dokter, masih bisa lah, gue masih mempertahankan kondisi gue sekuat mungkin untuk mempertahankan janin gue gitu ya. Menurut Keke, apakah janin yang dikandungnya itu memang lemah? Pas gue dirawat itu udah kapasitasnya, maksudnya 50-50 gitu loh, maksudnya antara jadi atau nggak jadi cuma 50-50 gitu ya. Dengan tindakannya itu, apakah Keke merasa bersalah, terutama terhadap sang suami? Ini semua ada hikmahnya gitu loh dari ini semua. Jadi gue nggak pernah mau bilang ini kesalahan gue sendiri, tapi gue bilang ini kesalahan kita berdua yang kita nggak bisa menjaga titipan dari Allah gitu loh. Pemirsa, beberapa waktu setelah pendarahan yang dialami Cut Keke, presenter kondang Dewi Huges juga mengalami kejadian serupa. Bedanya, meskipun pendarahannya dialami cukup hebat, tetapi Huges tidak sampai mengalami keguguran. Seperti halnya Cut Keke, pendarahan yang dialami Huges pun diakibatkan oleh kecapean. Manusia janin itu menempel kuat di rahim, tapi kondisi Mbak Agus tuh akarnya tuh kayak ada sebagiannya sudah lepas, disebutnya sih keguguran dini. Apakah itu berarti bahwa janin Huges dijamin bisa selamat? Kayaknya masih bisa selamatkan lah asal Ugesnya mau bed rest terus dikasih
suntikan sama obat dalam untuk penguat janin. Bagaimana dengan produser yang sudah mengontrak Huges selama ini? Apakah mereka tidak keberatan dengan keputusan Huges untuk istirahat selama sebulan? Nggak tahu juga sih, semuanya kerja tayang semua. Jadi pas gue syuting baru berapa episode mereka kekurangan stok langsung kan karena kerja tayang gitu. Acaranya baru-baru semua lagi. Ya mudah-mudahan mereka ini deh, mereka mau ngerti gitu. Setelah kejadian ini, betulkah Huges akan berhenti total dari segala aktivitas profesi untuk selamanya? Gue sih ya jalanin aja, nikmatin aja, mau diapain lagi. Nggak 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 komplain juga kok sama Allah. Ini pasti yang terbaik lah. Pokoknya gue pengen sembuh, gue pengen anak juga sehat gitu ya. Gue sehat, anak gue sehat. Jadi Afin juga seneng. Malam ini grup band Padi akan menggelar konsernya dengan iringan orkestra pimpinan Andi Rianto di Istora Senayan, Jakarta. Selama sepekan Cek dan Recek mengikuti aktivitas mereka, termasuk persiapan lainnya untuk konser malam ini. Bagaimana konser akbar Padi itu akan berlangsung dan siapa saja yang terlibat dalam konsernya? Pemirsa, langsung saja kita simak liputannya. Grup musik Papan Atas Padi kembali menoreh perjalanan baru. Setelah sukses menyabet penghargaan sebagai grup terbaik dalam ajang MTV Awards Singapura lalu, malam ini Padi akan menggelar konser akbarnya dengan iringan orkestra pimpinan Adi Rianto di Istora Senayan, Jakarta. Rencananya malam ini mereka akan membawakan 17 lagu dari 2 albumnya, Lain Dunia dan Sesuatu Yang Tertunda, serta beberapa lagu baru yang belum dilepas ke publik. Menurut Andi, untuk memadukan musikalisasi Padi dengan orkestra, ia dibantu oleh 40 orang pemusik orkestra. Selain dirinya yang dipercaya sebagai musik director, show akbar ini juga melibatkan Oni Krisnarwinto sebagai konduktor. Sedangkan konsep acaranya sendiri dipercayakan kepada Dimas Jaya Diningrat yang pada konser ini bertindak sebagai show director. Seperti halnya kapasitas Istora yang bisa menampung sekitar 5.000 penonton, diperkirakan penonton Padi pun tidak jauh dari jumlah itu. Guna mengetahui sejauh mana persiapan show tersebut, Cek dan Cek yang mengikuti aktivitas mereka selama beberapa hari juga mewawancarai Andi Rianto dan Oni Krisnarwinto. Dan pemirsa, inilah penjelasan mereka. Kita kemarin sudah 2 hari latihan sendiri orkesnya tanpa band. Kemudian hari ini kita sudah mulai dengan band. So far belum ada permasalahan yang artinya permasalahan yang kita tidak duga sementara ini. Intensifnya sih selama 2 minggu ini, saya juga berapa kali ketemu sama Padi, kita membahas aransemen untuk konser dan, setelah itu, menyiapkan orkestranya. Dibanding konser yang pernah dibuat Erwin Gutawa, seperti apakah konsep yang mereka tawarkan kali ini? Sebetulnya bukan tempelan juga sih sebetulnya, cuman dengan adanya Padi yang seperti sebelumnya, kemudian ditambahkan suatu aransemen, ada tambahan di depan, ada belakang, di tengah, jadi akhirnya menjadi suatu hal yang berbeda dari Padi yang sebelum-sebelumnya, dari performance yang sebelumnya. Bagaimana cara mereka memadu orkestra dengan musik Padi yang terbilang berbeda aliran itu? Saya merasa tertantang aja untuk mengaransemen, gimana sih, membuat, orkestranya itu tidak sekedar kesannya nempel, tapi memperindah karya-karya Padi. Lantas, apa saja kendala yang mereka hadapi dalam mewujudkan kolaborasi itu? Musik orkestra adalah musik akustik, band itu musik elektrik. Sekarang kalau kita bicara gampang, elektrik itu kencang banget, keras. Akustik pelan, tanpa mic, tanpa sound system. Nah, ini yang selalu menjadi permasalahan di kita, baik rehearsal sampai ke nantinya performance. Pemirsa, kepada Cek dan Recek yang menemuinya Selasa lalu, Pinyu gitaris Padi mengatakan kendati mereka sempat kesulitan saat menyatukan band dengan orkestra, namun secara keseluruhan mereka sudah siap untuk tampil. Menyinggung kesulitan yang mereka alami itu, berikut penjelasan Pinyu dan kawan-kawannya. Kita biasa main kenceng-kencengan, terus dipadukan dengan orkestra, ya kita harus menahan sedikit emosi, ya itu yang sulitnya di situ. Apa pertimbangan mereka bekerja sama dengan Andi Rianto? Kita emang pengen bekerja sama, pengen kolaborasi dengan teman-teman yang seumuran sama kita lah istilahnya. Di situ ada Andi Rianto sebagai komposer, sebagai sering aransemennya, lalu juga ada Dimas Jai
Di sini kita juga tahu bahwa dia adalah sinias muda yang berbakat dan apa namanya dan banyak sekali karya-karyanya yang bagus gitu loh.